Kalau bahasa lengkapnya, siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Man dakhalal qabra bila zatin fakannama qarbal fakhra bila sabinatin. Yang kedua, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muhawwis. Nah ini yang saya katakan tadi. Keadaan mayat di dalam kubur itu tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang minta pertolongan. Nah, ini mayit yang orang usang itu kono koyo gelagaban, maka membutuhkan sekali pertolongan. Loh, kita pasti punya orang tua leluhur, sing penting siji, alladzina sabaku nabil iman. Asalkan iman, matine iman orang muslim itu doa kita diterima oleh Allah, maka selalu ngirim doa. Lah kita fungsinya apa? Kok kadang diundang untuk mendoakan? Kita itu ta'awanu alal birri wat taqwa, sing diwaca pas ayate buat jamaah. Ta'awanu, tolong menolonglah kalian kepada sama alal birri terhadap kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Nah, ini itu baik. Mendoakan kepada orang itu baik. Yang kuyung doa itu baik. Nah, dan doanya juga doa baik. Dan ini harus orang yang tahu persis. Nanggur tahu-tahunan orang ngerti artine ora anu kon mimpin tahlil, lah ini dungane keliru malah payah. Nih yang dua macam, orang atau mayit atau orang yang dalam kubur tanpa membawa sang. Kemudian yang kedua adalah doa atau dua kemuliaan. Di dalam Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aizzud dunya bil mal wa izzul akhirati bimasolihil a'mal." Ngizud dunya, kemuliaan dunia iku bil mali dengan harta. Wa izzul akhirati, dini kemuliaan kelak di akhirat iku bisolihil a'mal, dengan amal yang baik, amal soleh. Mula kita wabtaghu fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ila akhir. Tujuan kalian itu wabtaghu fima ataqallahu daral akhirat. Jadi orang hidup itu sing hakiki itu nang akhirat. Saiki itu hanya berkali-kali saya sampaikan, uripe kuwi nek antara 60 sampai 70 itu rata-rata umat Muhammad itu hanya 1 hari 1 jam lebih 8 detik. Bayangkan gur semono. Lah kok Arab. Lah maka kehidupan yang abadi itu di akhirat. Bahkan Rahman Rahim Allah berkali-kali saya sampaikan itu 100 sing dikirim ning donya kursi jidil. Nah, kuwi dikake kabeh. Umat dikai. Mbah kewan, mbah binatang, mbah manusia. Wis didum siji wis ngono. Ning akhirat besok itu 99 khusus hanya orang yang beriman. Wong sing matine husnul khotimah. Nah, ini. Nih, maka dari itu kemuliaan kelak di akhirat itu bisolihil a'mal, yaitu dengan amal-amal yang soleh. Ini yang kedua yang saya sampaikan. Yang ketiga, kemuliaan akhirat itu tadi amal soleh. Ini dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Unine ngeten. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol li Jibril alaihi salatu wasallam, "Sif li hasanati Umar." Faqala, "Lau kanatil bahru, lau kanatil biharu midadan, wasajaru aklaman, lamma khasortuha." Faqala, "Sif li hasanati Abi Bakrin." Faqala Umaru, "Hasanatu min hasanati Abi Bakrin."
Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Jibril, Sif li hasanatin, gambarkanlah kepadaku hasanatin, kebaikan-kebaikan Umar. Hasanati Umaro, ya. Gambarkanlah kepadaku kebaikan-kebaikane Umar, amal baiknya Umar. Fakola, ya, fakola, maka Jibril menjawab, laukanat biharu, seandainya lautan menjadi tinta, midatan tinta, wasajaru aklaman, sedangkan wit-witan, sajar itu pohon-pohonan, aklaman jadi kolamnya, segoro sing kaya ana dadi tintanya, sedangkan pepohonan menjadi penanya. Khasortuha, maka aku tetap tidak dapat menghitung kebaikannya. Itu kebaikannya siapa tadi? Umar. Koyo ngono lagi. Kan yang apa? Laut banyune kanggo tinta, terus penanya pepohonan ginulis amale Umar itu tidak bisa. Jibril sangka sing gambarkan seperti ini. Akhirnya faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, Sif li hasanati Abu Bakrin. Ngomongnya karo sinten wau? Jibril. Tadi Nabi matur ke Jibril kon gambarake kebaikan Umar. Gambarannya itu seperti itu tadi. Bola banyu segoro ki tinta, pohonan ki nulis, ora bakal entek, ora iso digambarke. Terus Nabi marang angkenten, Sif, gambarkanlah, ya, tentang hasanati Abu Bakar, tentang kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jibril menjawab, jawabannya faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar adalah salah satu gambaran dari semua gambaran kebaikan Abu Bakar. Masya Allah. Ini sangune seperti itu. Kalau orang disangu gambaran kok nenek duweni sangu. Iya, nikmat mulia. Seperti yang saya gambarkan pada waktu yang lalu, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan penerima taubat. Ada salah satu dari sahabat, katakanlah, orang tahu sholat sakjroning mendekati poso ki. Didelok ora tau sholat kok banget dengaran men. Biasane petel kok ora tau nyang masjid napa ora malah salate deloke ora wong tak deloki waktu ngasar teko maghrib ning kono terus. Akhirnya mandang mendekati poso, dekne mempersiapkan diri. Nggo pakaian apik, resik, terus nggo sajadah, nggo alat kabeh yang masjid. Kabeh do mlongo. Seperti citane cita apa? Kiswoyo sapa jenenge? Itu kae lho, film ki nggonan nggon sing gene nyanyi ku lho, Cica Kiswoyo. Itu sudah saya share tak kon maca. Seperti itu. Akhirnya ndang nyang masjid, lho kok bendino. Subuh malah dhisik, zuhur dhisik. Baline pun keri. Terus wis 9 poso. Akhirnya sahabat lainnya itu masih bertanya. Kapakan umpamanya jenenge Hamdan gitu aja. Dan, kamu kok dengaran men? Saiki kowe khusuk seperti itu ngalahke karo aku. Jawab piye? Ini kan bulan taubat. Siapa tahu tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya yakin karena ini bulan tobat, Allah akan menerima tobat kita. Nah, akhirnya sholat yang ditinggalkan mau karena tobat dia khusyuk selalu diqadha. Mandang diperkirakan sudah selesai, biyen sholat kok akhirnya ora sholat. Akhirnya bulan berikutnya meninggal dunia.
Setelah meninggal dunia, karena itu zaman kewalian waliullah, mohon kepada Allah, ya Allah, hambamu yang namanya ini Hamdan ini dulunya khusyuk, terus akhirnya dia terbengkelai. Lah kok bulan puasa terus dia khusyuk sampai mati dia khusyuk. Busakan, perkenankanlah aku bisa bertemu dengan saudaraku ini. Apa jawabannya? Akhirnya dipertemukan, dialog antara sing wis mati mau karo sing isih urip waliullah. Bagaimana kamu di alam kubur? Alhamdulillah, saya diterima dengan baik. Bahkan seluruh sahabat Nabi, seluruh keluarga Nabi menjemput akan kedatanganku. Sebab apa kamu kok bisa diterima seperti itu? Dijawab orang yang ada kubur tadi, karena saya memuliakan bulan Ramadan, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati saya ditempatkan di tempat yang mulia. Nah, ini gambarannya amal dari Abu Bakar, Umar dan Abu Bakar itu luar biasa. Bab yang selanjutnya ada dua kesedihan. Supaya serban ora 3 kan bab 2 4 kadang. Berbunyi hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ini kesedihan dalam urusan dunia dapat menggelapkan hati. Ya ora Mas. Nek susuan golek duit angel anu barang atine sebetulnya gelap ora? Gelap. Nih, gelap. Akhirnya kadang-kala golek apa? Karome angel apa meneh dadak kon goleki itu gelap, hati sudah gelap. Maka hammud dunya dzulmatun fil qalbi. Kesedihan dalam urusan dunia itu dapat menggelapkan hati. Wahamul akhirati nurun fil qalbi. Sedangkan kesedihan dalam urusan akhirat bisa menerangi hati. Ora coba nek dipikir jenengan kan nang omah turu ngenteni buka penak. Lah kok kon esuk-esuk kon wudu salat. Itu prihatin tentang akhirat. Ngaji nek dipikirin kau bar subuh, salat subuh, bahkan sebelum subuh itu sudah sholat tahajud, terus sholat fajar, terus sholat subuh berjamaah, berjamaah terus keluar ke ceramah, berceramah terus tadarus, bertadarus laran sedelo tadarus meneh eneng iki mau neng sing anu lho, sing ora ya ora, eneng KPPS. Barono kono tadarus, saiki kon tadarus neh terus ngaji naso ikul ibad. Ini opera sedih nek keprihatinan karena memikirkan akhirat. Nek tanpa memikirkan akhirat, enak-enak. Bar kesel ke pasar, bengi wis masak, toko jakan yang pasar. Lalu pun keri, aku kelingan. Kae diumumke enek pengajian. Klentek. Tak dulu yo kesel tenanan mau. Dadine karena nyambut gawe sak anu lah. Ini nek ora mikir aku besok akhirat nang piye. Anake nek dipikir anak yo ben urip dhewe karena kita memikirkan akhirat, aku nek mati anak sing ndongake, anake disekolahke, dikajekke gitu kan. Nah ini prihatin akhirat itu akan bisa menerangi hati. Ora percaya jenengan bar maca selawat, bar ngaji senang, rasane atine iki iso tentrem. Nih, jadi dua kesedihan. Saya ulangi, kesedihan dalam urusan dunia dapat menggelapkan hati, tetapi kalau kesedihan masalah akhirat itu adalah bisa menerangi hati. Sedangkan selanjutnya dua pencarian judulnya. Mangkana fi thalabil ilmi kanatil jannatu fi thalabi. Wa mangkana fi thalabil maksiati kanatin naru fi thalabi. Yang artinya langsung saja biar rada cepet tak artikan siji-siji tidak orang.
Siapa yang mencari ilmu karena pencarian, berarti ia sedang mencari surga. Dan siapa yang mencari kemaksiatan, berarti dia mencari neraka. Jadi, maka kon ngaji abot karena itu surga. Padahal saya sampaikan yo rasa bayar, yo rasa dadak angkatuan. Engko nek ora eneng iku aki dikrasa. Aja meneh wis mendekati tua wis lara aki krasa. Aku mbiyen mula kita kan dianjurkan oleh Nabi ihtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 macam sebelum datang 5 macam juga. Siji apa? Mudamu sebelum datang waktu tua. Sehatmu sebelum datang waktu sakit. Longgarmu sebelum datang waktu sempit. Kekayaan gampangnya ya, kecukupanmu sebelum datang waktu fakir sempit. Yang terakhir, hidupmu sebelum datang waktu matimu. Ini disiapkan tenanan. Ini ora tau pengajian ya ora krungu, nek krungu nanti akan hatinya itu akan cemerlang. Nih. Kemudian sikap atau 2 sikap orang mulia ini dan bijaksana. Langsung saja, tidakkah saya bacakan yang lain apa? Ini agak jam 4 lebih 4. Jam 5 ya. Nanti jam 5.50 anune. Saiki jam piro? Jadi yang pertama itu adalah dari Mu'adz, sahabat Mu'adz yang berkata, nek kalau sahabat radhiyallahu anhu. 1, orang yang mulia tidak akan durhaka kepada Allah. Sedangkan orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia dengan meninggalkan akhirat. Nah, ini perlu. Jadi yang namanya orang yang mulia pasti tidak akan durhaka kepada Allah. Tetapi orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia meninggalkan akhirat. Lah piye? Yang kedua ini utamanya tujuan akhirat, tetapi dunia jangan dilupakan. Dunia untuk menuju atau mencari kebahagiaan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Tujuanmu akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan melupakan dunia. Dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Buat jam pinten, Bu? 40, 10 menit. Kemudian modal sekarang. 2 modal yang harus kita persiapkan, yang berbeda hasilnya. 2 modal tapi hasilnya berbeda. Itu kalau itu dari Al-Ammas, yaitu Sulaiman bin Mihrab Al-Kufi radhiyallahu an berkata, siapa yang modal kekayaannya berupa takwa, maka semua lisan tak akan ada yang mampu untuk menggambarkan keuntungan dalam agama. Saya ulangi, siapa yang modal kekayaannya takwa, maka semua lisan tak akan ada yang mampu untuk menggambarkannya. Nih, kalau modal takwa, fa inna khairaz zati takwa. Nten apa, Bu? Nten apa? Ngantuk nih. Ngantuk jenenge nikmat itu. Nah, saya ulangi. Jadi fa inna khairaz zati takwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Siapa yang mempunyai bekal takwa, kekayaan takwa, maka lisan dari manapun tidak akan mampu untuk menggambarkan kalau takwa. Tapi sebaliknya, siapa yang modal kekayaannya dunia, maka semua lisan tak akan ada yang mampu untuk menggambarkan kerugiannya. Nah, saya ulangi. Nah, jadi kalau orang itu modalnya itu dunia,
tidak akan bisa menggambarkan rugi ini piye. Rugi ini kepiye ora iso. Tapi kalau modalnya takwa tidak akan bisa menggambarkan, menghitung keuntungannya. Maka seperti yang disampaikan, fa inna khairaz zati takwa. Kalau Al-Qur'an atau hadis, inna akramakum ngindallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, bahkan di sisi manusia juga orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling tinggi derajat ketakwaannya. Ini ternyata begitulah. Kemudian kemaksiatan masalah. Ada 2 dasar kemaksiatan. Itu dari Sufyan Ats-Tsauri berkata, setiap kemaksiatan yang timbul dari dorongan nafsu masih bisa diharapkan ampunan. Setiap kemaksiatan yang dasarnya timbul dari nafsu seseorang itu akan diampuni, bisa diampuni. Tetapi kemaksiatan yang timbul dari dorongan kesombongan maka tidak dapat diharapkan ampunannya. Maka sombong itu harus kita jauhi betul-betul. Ini yang harus kita. Jadi sebab kedurhakaan iblis bersumber dari sifat sombong. Sedang ketergelinciran Nabi Adam itu adalah akibat nafsu. Ini sampai-sampai kon sujud karo Nabi Adam, wong Adam digawe saka tanah kok. Aku digawe saka api. Kok aku kon tunduk kon sujud Adam. Pret, enggak mau. Sombong tuh itu. Itu setan, iblis. Tetapi kalau Nabi Adam durhaka kepada Allah itu disebabkan karena dorongan nafsu, dibujuk karo istrinya, karena cintanya karo istrinya dia akhirnya tergelincir mengambil buah kulti. Mula dadi istri nek ngaji terus niki insyaallah istri nggawa nyang surga. Allahumma amin. Kemudian ada 2 jenis tangisan. Ini ringkasnya saja, tidak saya baca Arabnya maksudnya. Ini adalah ulama zuhud berkata, siapa yang berbuat dosa sementara dia tertawa, senang, bangga, berbuat dosa kok bangga. Nah, maka kelak Allah akan masukkan ke neraka dalam sambil keadaan menangis. Nah, ini jadi jenis 2 tangisan. Jadi, siapa yang berbuat dosa kok bangga, merasa senang, mitnah wong kok senang, itu besok akan dimasukkan neraka dalam keadaan menangis. Yang kedua, siapa yang taat kepada Allah sementara dia menangis sebab takut kepada Allah, takut kepada siksanya, maka kelak Allah akan memasukkan ke surga dengan penuh kegembiraan. Itu nangis. Ada 2 macam juga. Nek nangis sangka senenge berbuat dosa kok bangga. Nah, ini besok akan dimasukkan ke neraka nangis dalam keadaan menangis. Tapi kalau nangis di dunia karena sujud kepada Allah, takut kepada Allah, ini besok akan masuk surga dalam keadaan sebaliknya. Jadi nangis pun juga. Kemudian ada 2 juga meremehkan kepada dosa kecil. Olah dosa kecil kok, jangan sampai meremehkan. Dalam Nasul Iqbal ini ada dosa kecil itu kalau terus menerus akibatnya akan menjadi besar. Begitu pula dosa besar kalau tobat terus menerus dirong istik-istik akhirnya menjadi kecil, akan hilang. Maka ada 2 dari jumhur ulama mengatakan dosa kecil itu dapat memunculkan beragam dosa besar. Ini yang sering didakwakan oleh Zainuddin almarhum itu antara lain itu. Kemudian dosa kecil itu bisa jadi dapat menimbulkan murka Allah. Olah nggo dosa kecil kok. Kelingan zaman nom kae. Babah kancaku anggaran wah kuwi dosa kecil. Nggodho cewek
ngambung sewek nggodha dosa kecil. Dosa kecil nak berturut-turut akan menjadi menumpuk. Maka jangan meremehkan dosa kecil. Yang terakhir, jenis dosa ini gerek terakhir tak wacake Arabe kan. La saghira ma'al isror wala kabira ma'al istighfar. Itu Zainuddin senenge ngono. Tidak disebut dosa kecil apabila dosa tersebut dikerjakan terus menerus. Tidak disebut dosa besar apabila disertai dengan taubat istighfar. Ini saya sering waktu mendengarkan pas ceramah Zainuddin itu, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak dikatakan dosa kecil apabila dosa tersebut terus-menerus dikerjakan. Begitu pula tidak disebut dosa besar apabila disertai istighfar terus-menerus. Untuk itu, dosa kecil bisa menjadi besar apabila dilakukan secara terus-menerus. Maksudnya istighfar di sini adalah bertobat seperti syarat-syaratnya. Insya Allah akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Dosanya itu syaratnya apa? Satu, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dilaksanakan. Janji tenan. Yang kedua, anidamu ala masalah, getun aku kok sampai tumindak ngono. Kemudian yang ketiga, disertai mohon ampun kepada Allah, terus diikuti dengan perbuatan yang baik. Kalau sing tak kandhake mau ninggalke salat terus salate khusyuk, ora tau gelem ngaji seneng ngaji, ora tau maca Quran seneng maca Quran, wis diikuti perbuatan. Jadi bukti itu tobat, wis janji orang ulangi lagi, rumasa gelo ya tobatnya, kemudian ikuti perbuatan yang baik. Bukti nyata. Seharusnya ngaku tobat itu bilai maksiat terus ya prek. Jadi itu berarti tobatnya tobat kapok lombok, ora tobatan nasuha. Nah, tobatan nasuha mesti setelah tobat perbuatannya akan lebih baik, beramal soleh. Ini beberapa hal yang masih berhubungan dengan dua macam la soirota mal isror wala kabirota mal istighfar. Tidak dikatakan dosa kecil bila dikerjakan terus-menerus, wala kabirota, dan tidak dikatakan dosa besar ma'al istighfar, akan disertai dengan istighfar terus-menerus. Shadaqallahul adzim. Semoga ini walaupun guru-guru tok itu semoga Allah menitipkan atau menyimpan di dalam hati sehingga bisa kita laksanakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum manasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya bal